Bertepatan di Masjid Taufik Hidayah Groga. Limpahkanlah nikmat-Mu, rahmat-Mu, taufik serta hidayah-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini, khususnya kepada seluruh masyarakat Buleleng umumnya, kepada Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati, serta seluruh para pemimpin-pemimpin kami di Kabupaten Buleleng. Banggakan Bapak Wakil Bupati bisa hadir dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, karena selama ini belum ada pejabat setingkat Bapak Wakil Bupati yang bersilaturahmi di Masjid Besar Taufik Hidayah Desa Groga. Saya bermohon, mudah-mudahan kehadiran beliau dan undangan lainnya membawa barakah pada kita sekalian, sehingga kemakmuran bisa kita raih bersama. Selanjutnya, salam salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke addinul Islam. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, sedikit kami melaporkan masyarakat atau jamaah muslim di Desa Groga. Jamaah muslim Desa Groga ini kurang lebih berjumlah 250 kakak, dan kebetulan masjid yang ada, Masjid Besar Taufik Hidayah ini bisa menampung jamaah kurang lebih 500. Masjid ini berdiri pada tahun 1995. Masjid ini diwakafkan oleh Yayasan Ar-Rahmah Jakarta, itu sejumlah 60%, tapi 40%-nya adalah dari masyarakat Kecamatan Groga, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng maupun Denpasar. Masjid ini dibangun mulai tahun 1995. Alhamdulillah berhasil rampung, yaitu 1997. Alhamdulillah sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Gubernur yang pada waktu itu dijabat oleh Al-Mukarram Almarhum Bapak Ahim Ibrahim sebagai Wakil Gubernur pada waktu itu, 1997 itu. Bapak, utamanya kepada Bapak Wakil Bupati, masjid kami ini pernah mendapatkan bansos dari kabupaten, yaitu dalam hal ini dari sosial. Itu pada tahun 1916 kami gunakan untuk pemagaran masjid ini. Kemudian yang kedua pada tahun 2016 ya. Kemudian pada tahun 2018 kami juga mendapat bantuan dari kabupaten yang berupa bansos, juga kami gunakan untuk pemasangan apa namanya ya, paving. Kemudian pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di sore hari yang menjelang kami berbahagia untuk menikmati berbuka puasanya, kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, mohon disampaikan dulu kepada Bapak Bupati bahwa kami di Desa Groga ini, masjid ini adalah persinggahan bagi pariwisata. Apabila wisata itu ada yang mungkin dia ngantuk sehingga dia masuk ke masjid ini, kemudian dia menginap di masjid ini.
rest area itulah yang menyebabkan kami ingin mengajukan sesuatu kepada Bapak Bupati. Karena posisi tempat duduk kami itu di depan masjid sekali, sehingga tempat duduk insya Allah akan kami bangun di sini. Jadi itulah sebabnya pada hari ini kami ingin mengajukan proposal kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan Bapak Bupati bisa Nah, itulah yang sangat ingin saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan kepada Bapak Bupati sehingga apa yang menjadi harapan kami bersama bisa dikabulkan. Kegiatan ini sebenarnya kita di Pemkab Buleleng memulai di tahun 2021. Itu kita saat masyarakat terkena musibah COVID, dan ini perlu kita rasa perlu motivasi sport dari pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, di mana supaya dikuatkan dalam menjalankan ibadah puasa di saat-saat ada musibah atau kejadian COVID tersebut. Nah, dari sana kita akhirnya menjadi sebuah tradisi. Di setiap bulan Ramadan kami di Pemkab Buleleng selalu melakukan kegiatan safari Ramadan. Syukur kegiatan ini juga menjadi sebuah kegiatan yang sangat diharapkan oleh masyarakat, saudara-saudara, khususnya umat muslim di Kabupaten Buleleng yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mereka sangat senang sekali melihat pimpinan-pimpinan daerah secara bersama-sama bersilaturahmi berkunjung ke masjid-masjid di 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng. Nah, sampai saat ini dan tentunya kegiatan ini akan terus berlanjut setiap tahun. Takmir masjid bahwa baru tahun ini kita bisa bersilaturahmi ke Masjid Raya Taufik Hidayah Kecamatan Droga. Padahal tiap tahun selalu kita ke Kecamatan Droga. Ya, syukur juga hari ini dijadwalkan oleh Basnas dan juga dari Dinas Sosial untuk melakukan kegiatan safari Ramadan di Masjid Raya Taufik Hidayah ini, hingga kita lebih dekat jadinya Pak Takmir Masjid, dan kita juga mengetahui kondisi jemaah umat di Desa Troka ini, sekaligus juga mengetahui kondisi daripada Masjid Raya Taufik Hidayah. Tadi Pak Takmir Masjid sudah menyampaikan rencana atau rencana kerja atau program-program atau kondisi yang sedang dirancang oleh Takmir Masjid di sini. Dan kami dari Kabupaten Buleleng, saya khususnya Bapak Bupati pasti akan memfasilitasi proposal yang Bapak ajukan. Ya, nanti akan selanjutnya nanti mungkin Pak Camat yang akan lebih banyak berkomunikasi, karena dalam penyampaian proposal hibah atau bansos ini tentu ada ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan secara administrasi yang perlu dilengkapi. Karena saya tadi lihat sepintas ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi. Saya harap sebelum berakhirnya bulan Maret ini sudah persyaratan secara administrasi itu bisa dilengkapi, Pak. Namun di awal ini saya sampaikan bahwa terkait dengan program atau anggaran hibah, biasanya Pak secara aturan itu tahun ini diusulkan untuk di tahun anggaran 2027. Ini memang aturannya seperti itu, Pak. Dan pengajuannya pun tidak boleh lewat dari bulan Maret. Nah, ini dengan sistem tata kelola pemerintahan yang serba digital,
kita harus tertib secara administrasi. Walaupun ini sedikit mungkin bagi masyarakat yang belum paham itu sepertinya sulit sekali, tapi ini karena untuk kita menjaga ketertiban tata kelola pemerintahan khususnya di administrasi program-program itu Pak. Mohon maaf Pak, saya sampaikan biar Bapak nanti menyampaikan proposal hari ini, terus kok lama sekali tidak terrealisasi, sehingga ada perasaan-perasaan pemikiran-pemikiran bahwa kami di pemerintah tidak merespon, tidak memfasilitasi program-program yang diajukan oleh Bapak Takmir Masjid ini. Itu Pak di awal yang sampaikan Pak ini, biar Bapak lebih jelas di awal. Nanti biar tidak tanya-tanya, malah ngambul nanti ini kok datang gitu. Biasanya kan gitu Pak, karena tidak tahu, tidak ngerti dari sisi proses administrasi, kadang gitu Pak. Nanti ngambul dibilang pemerintah tidak memperhatikan. Ini penting sekali saya sampaikan. Dan kami proposal Bapak nanti akan saya sampaikan ke Bapak Bupati, dan saya yakin beliau pasti akan memfasilitasi pembangunan apa yang diusulkan dalam proposal tersebut. Ya Pak ya, saya jaminannya Pak hadir ini. Ya, tentunya pada kesempatannya Pak ini juga kami berharap pada bulan Ramadan tahun 2026 ini ibadah puasa Bapak bisa berjalan dengan baik, dan juga di bulan yang suci ini dapat meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan Bapak Ibu semua, dan tentunya terpenting bagaimana kita menjaga toleransi antar umat di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kecamatan Groga ini, karena Kecamatan Groga ini adalah kecamatan yang dari sisi populasi umat Muslim itu paling besar di Kabupaten Buleleng. Ini tentu kita jaga kondusivitas di Kecamatan Groga lewat kondisi yang kondusif. Tentunya pembangunan di Kecamatan Buleleng ini, Kecamatan Groga ini bisa berjalan dengan baik. Kecamatan Groga ini kan salah satu kecamatan yang dari sisi peningkatan ekonomi masyarakatnya paling bagus sekarang di Kabupaten Buleleng Pak, karena banyak investasi yang masuk ke Kecamatan Groga. Tetapi saya juga berpesan Pak, walaupun Kecamatan Groga dari salah satu primadona investasi yang ada di Kabupaten Buleleng, tetap bisa menjaga wilayah Groga ini supaya dari sisi tata ruang itu bisa terjaga, tidak kebablasan Pak. Nah, asal ada investasi masuk bisa kita terima. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjaga kondisi khususnya tata ruang di Kecamatan Groga ini, karena sekarang kejadian kan itu Pak, ada investor seolah terlalu kita berikan ruang, sehingga kita kebablasan yang pada akhirnya masyarakat sendiri dari sisi aktivitas atau kehidupan bisa terganggu Pak. Ini harus kita perhatikan betul, tidak semata-mata kita berpikir dari sisi ekonomi, tetapi kita juga harus imbang dengan sisi kehidupan yang damai dan juga tertib Pak ya. Itu pesan-pesan yang saya sampaikan Pak. Terus terang karena ini banyak sekali sekarang yang ingin berinvestasi di Kecamatan Groga, ini harus kita jaga Pak. Ini artinya biar tetap Kecamatan Groga ini tetap terjaga, walaupun investasi banyak yang masuk, tetapi masyarakatnya juga bisa hidup dengan tenang, dengan baik, gitu ya, bekerja dengan baik juga. Nah, itu hal-hal yang saya sampaikan Pak. Dan juga terakhir saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian warga Kecamatan Groga, karena pada bulan Idul Fitri ini
beririsan dengan Hari Raya Nyepi, berdekatan gitu ya. Karena Hari Raya Nyepi itu jatuh tanggal 19, kalau Idul Fitri mungkin tanggal 20 atau tanggal 21 ya, kita belum tahu juga, sudah jelas. Nah ini supaya dijaga kondusivitas di Kecamatan Broga. Mungkin ini harus kita maknai kenapa Tuhan menjadwalkan Nyepi sama Idul Fitri itu berdekatan. Artinya kita harus saling berdekatan terus, Pak. Itu maksudnya, hari raya berdekatan, umatnya juga harus juga saling berdekatan, kan itu. Ini kita maknai seperti itu, Pak, mestinya. Kenapa setiap tahun hari ini antara Idul Fitri dan hari Nyepi itu selalu berdekatan, selisih sehari 2 hari. Nah, ini harus kita maknai, Tuhan yang di atas sana meminta kita semua umatnya untuk saling berdekatan, lebih dekat lagi dalam menjalani kehidupan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal kurang berkenan. Ini saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.